Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, apalagi di masa pandemi begini. Kalian harus jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini saya akan memberikan materi, yaitu membuat kurva kalibrasi spektrofotometri UV vis. Nah, jadi kita lanjut. Nah, di dalam spektrofotometri UV vis, kita tidak terlepas dengan namanya hukum Lambert-Witt, di mana bunyinya adalah jumlah radiasi cahaya tampak yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Nah, ini ada rumusnya ya. Ini kalian bisa lihat rumusnya. T sama dengan IT per I0 atau persen T sama dengan IT per I0 dikali 100%. Nah, ini A sama dengan min log T sama dengan min log IT per I0. Ada lagi A sama dengan A dikali B dikali C, di mana I0 itu adalah intensitas cahaya datang, IT-nya itu adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel, A-nya itu adalah absorbansi, A-nya itu adalah tetapan absorptivitas, itu satuannya adalah ppm, B itu adalah tebal larutan, satuannya cm, sedangkan C adalah konsentrasi larutan yang akan diukur, ini adalah satuannya ppm. Oke. Ini ada rumus kedua, di mana nanti kita akan gunakan rumus ini untuk mencari dan menentukan grafik kalibrasi. Ini adalah rumus menentukan konsentrasi sampel. Jadi kalau kita praktek, nanti kita akan menentukan berapa sih konsentrasi sampel yang akan didapat. Jadi kita harus menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah absorbansi, A-nya itu adalah intercept. Intercept itu adalah titik potong garis regresi terhadap sumbu Y. Pada pembuatan grafik, kita akan membutuhkan A. Jika A-nya ini adalah positif, maka titik potong untuk menarik garis linier itu adalah di atas titik 0,0. Sedangkan jika misalnya A yang kita dapatkan adalah minus, berarti titik potongnya itu ada di bawah titik 0,0. Nah, B itu adalah slope, yaitu kemiringan garis. Sedangkan adalah X-nya itu adalah konsentrasi larutan standar atau sampel. Jadi nanti ketika A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, Y-nya ini adalah sampel. Berarti kita sudah dari praktek sudah didapatkan absorbansi sampel. Kita masukkan, nanti akan didapatkan nilai X yang kita cari. Nah, ini nanti akan saya ajari dalam tahap pertemuan selanjutnya rumus untuk mencari nilai A, nilai B, dan R. R ini adalah regresi. Tadi A-nya adalah intercept, sedangkan B-nya adalah slope. Saya akan mengajari kalian bagaimana sih langkah mencari nilai A, nilai B, dan nilai R dengan menggunakan kalkulator. Jadi kalian gunakan kalkulator yang memiliki mode ada shift dan SPAR. Jika memenuhi syarat kalkulatornya, maka dapat digunakan. Jadi caranya yang pertama adalah pilih on, kemudian tekan mode. Setelah mode nanti akan keluar. Jadi kalian pilih yang tulisan rek. Rek itu nomor 3, berarti kalian pencet nomor 3. Setelah nomor 3 nanti di layar itu akan muncul line. Line itu di situ nomor 1, berarti kalian tekan nomor 1. Setelah itu nanti kalian masukkan nilai X. X itu tadi misalnya konsentrasi ya, sedangkan Y-nya adalah absorbansi. Jadi ini X-nya X standar, Y-nya adalah standar ya, larutan standar. Nah, setelah X, Y sudah dimasukkan, lalu tekan M+. Misalnya contohnya, saya memberikan contoh
di sini ada larutan standarnya, larutan standar 2 ppm, 4 ppm dan 6 ppm. Di mana 0,036 ini adalah Y-nya. Jadi nanti ketika kalian akan menulis 0,036, kalian ubah yang tadinya koma itu titik ya. Jadi nanti ditulisnya 2,0,036 lalu tekan M+. Selanjutnya masukkan lagi larutan standar yang kedua yang 4 ppm nya 4,0,097 lalu tekan M+. Larutan standar yang ketiga adalah 6 ppm, berarti kalian ketik 6,0,149 lalu tekan M+. Setelah itu kalian tekan shift ya. Shift terus kemudian cari di situ SVAR 2, di situ muncul angka 2. Jadi nanti ketika SVAR sudah ditekan, nanti akan muncul, kita cari nih nilai A, B dan R. Ini A-nya itu nanti di situ di layarnya akan muncul nilai nomor 1, B-nya itu adalah nomor 2, R-nya itu adalah nomor 3. Nah, jadi nanti setelah SVAR-nya nanti ditekan, kemudian kalian pilih, kalian mau mencari pertama dulu adalah A. Berarti kalian tekan nomor 1 terus sama dengan nanti akan keluar hasilnya berapa A-nya. Nah sekarang kalian mau mencari B, bagaimana caranya? Berarti kalian lakukan langkah selanjutnya itu adalah shift, ulang lagi shift SVAR, kemudian pilih B yang nomor 2 sama dengan, maka akan muncul nilainya. Mau mencari R yang ketiga, langsung lagi caranya mengulang lagi. Shift, SVAR yang nomor 2, kemudian pilih R itu nomor 3 sama dengan, maka R-nya didapat. Ini adalah bagaimana cara mencari nilai A, B dan R dengan menggunakan kalkulator. Nah, jadi nanti setelah dapat A dan B-nya, kita masukkan. A-nya itu ternyata hasilnya setelah menggunakan kalkulator adalah minus 0,019. Sedangkan B-nya adalah 0,0283. Boleh nggak sih nilai A-nya itu minus? Boleh. Nilai A minus atau plus boleh ya. Jadi sudah dapat hasilnya, kita masukkan ke rumus yang tadi awal itu. Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu saya sudah mendapatkan hasilnya adalah 0,197. Ini dimasukkan. Kemudian BA-nya, A-nya itu minus, kita masukkan, ditambah B-nya. B-nya itu adalah 0,0283 dikali dengan X. Nah, nanti kita akan kumpulkan yang mempunyai nilai eksponen, kita kumpulkan, yang tidak ada eksponennya kita pisahkan. Nah, ini yang tidak ada eksponennya kita pindahkan. Jika pindah posisi dari luar sama dengan ya ke sebelah kiri, maka yang tadinya nilainya negatif akan berubah jadi positif. Tetapi misalnya A-nya ternyata positif, berarti kalau pindah posisi nanti di sini jadi negatif. Sama dengan 0,0283 kali X. Setelah ditambahkan hasilnya adalah 0,216 sama dengan 0,0283. Nah, kita cari X-nya. Jadi jangan sampai terbalik ya untuk mencari nilai X, di mana 0,216 dibagi 0,0283 hasilnya adalah 7,6325 ppm. Ini kita dapatkan konsentrasi dari si sampel. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana sih membuat grafik itu dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini digunakan bila kalian nanti melakukan
praktek spektrofotometri, terus kemudian nanti kalian uji kompetensi, berarti kalian harus memasukkan data yang kalian dapat itu ke Microsoft Excel. Gimana sih caranya? Nah, langkahnya adalah kalian buka Microsoft Excel, kemudian ketik nilai X-nya. X-nya itu ada 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm. Terus kemudian Y-nya udah didapat hasilnya 0,036, 0,097, 0,149. Lalu kemudian setelah itu kalian blok nih dari X, Y, 6 sampai 0,149 di blok semua. Lalu lanjut kalian pilih insert, nanti cari chart, lalu pilih yang X, Y atau scatter. Kemudian nanti di situ ada gambar, kalian pilih gambar yang seperti ini. Oke, jika sudah, maka akan timbul kurvanya seperti ini tampilannya. Di sini kalian nanti akan ubah, jadi kalian edit nama grafiknya itu adalah kurva kalibrasi. Misalnya di sini saya sambil contoh adalah penetapan kadar Fe3+ dalam sampel dengan KSN dan secara spektrofotometri UV. Ini adalah nilai Y-nya, yaitu adalah absorbansi, sedangkan yang ini yang di bawah adalah X itu adalah konsentrasi. Langkah selanjutnya adalah jadi kalian nanti klik salah satu tombol ini ya, titik ini, klik salah satu, kemudian nanti klik kanan ya, kemudian klik kanan, nanti di situ ada tulisan add treat line, kalian klik. Setelah itu klik yang tipenya adalah linear ya. Jadi lanjut lagi, ada lagi nanti di situ klik lagi yang set intercept, klik yang equation on chart, kemudian klik lagi yang R squared value on chart. Kalau sudah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nanti tampilannya sudah tertera di sini, di mana Y-nya persamaan garisnya Y sama dengan 0,0242 X. R-nya itu adalah 0,9737. Nah, ini adalah bentuk dari linear ya, garis linearnya ya. Jadi garis linearnya ini kalian lihat, tidak semua titik-titik ini harus dipertemukan. Kalau garis linear itu berarti garisnya adalah lurus. Jadi kalau seperti ini dilihat, kalian cari tengah-tengahnya. Jadi kalau ini sudah, kalau dari Excel sudah langsung lihat hasilnya. Bagaimana jika kalian membuat grafik ini di milimeter block? Nanti saya ajar dengan dari slide selanjutnya. Oke, nanti jangan lupa kalau kalian sudah buat, jangan lupa di save as ya. Nah, ini adalah kita membuat grafiknya dengan menggunakan kertas milimeter block. Jadi kalian di sini bisa menggunakan kertas milimeter block. Ini Y-nya itu adalah absorbansinya. Ini X-nya adalah satuannya ppm. Ya. Terus kemudian kita lihat di sini ada garis tebal, nih garis yang tebal. Ada garis yang tipis-tipis. Jadi antara garis tebal dan garis tipis ya, dari garis tebal dan tipis itu jumlahnya itu ada 10 ya. Dari sini ke sini tuh itu ada 10 garis tipis. Nah, jadi dilihat kalau saya membuatnya, jadi intervalnya harus sesuai. Jadi tidak boleh misalnya Y-nya di sini ya, kalian langsung tulis aja misalnya Y-nya adalah 0,036, 0,097, 0,149. Itu tidak boleh ya. Jadi kalian harus buatnya dengan menggunakan interval. Misalnya saya mau membuat dilengkap 2 garis tebal seperti ini, 0,05. Nah, berarti saya untuk yang selanjutnya
itu juga harus 2 garis seperti ini, berarti 0,05 ditambah 0,05 0,1. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Sama, berarti kalian lewati 2 garis. 0,1-nya ditambahkan lagi dengan 0,05, jadi 0,15. Begitu seterusnya. Nah, jadi nanti ini misalnya tadi kan standarnya adalah 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm. Boleh seperti ini, ya. Nah, bagaimana menentukan persamaan titiknya? Jadi kalian dilihat ini dari 0,0 ke 0,05 itu kan ada garis tipisnya 20. Berarti 0,05 dibagi dengan 20. Jadi hasilnya 0,0025. Jadi setiap garis tipis ini itu ditambahkan 0,0025. Jadi nanti kalau coba aja kalian hitung ya, kalian tambahkan sampai 0,05, benar tidak setiap satu garis itu ditambahkan dengan 0,0025. Oke. Tadi yang pertama pada konsentrasi 2 itu kita dapat absorbansinya adalah 0,036. Berarti 0,036 beradanya di antara mana sih? Kita lihat di sini. Oh, ternyata dia berada antara 0 dengan 0,05. Ya udah, berarti kita tambahkan 0,0025 ditambah 0,025. Ternyata setelah ditambahkan sampai mendapatkan absorbansi yang tadi kita cari ya, yang kita sudah dapatkan, ternyata dia di garis tipisnya itu di ke 14. Berarti tarik konsentrasinya 2, terus kemudian absorbansinya di sini. Nah, yang untuk 4 bagaimana? Sama, yang untuk 4 juga sama. Kita lihat yang 4 ppm. Dia absorbansinya adalah 0,097. Berarti dia berada di antara 0,05 dengan 0,15. Ya udah, berarti kalian tambahkan 0,05 ditambah 0,0025. Nanti ditambahkan 0 lagi 0,0025. Nanti setelah dapatkan ternyata titik persamaannya itu berada di garis ke-19. Begitu pula dengan yang konsentrasinya 6 ppm sama. Berarti nanti si absorbansi yang 6 ppm itu berada di garis tipis yang ke-19. Setelah udah dibuat titik-titiknya, maka kita akan membuat garis linearnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita gunakan A tadi. A adalah intercept. Tadi intercept yang kita dapatkan adalah minus 0,019. Berarti kalau minus itu di bawah 0,0 ya. Sama caranya seperti tadi. Kalau tadi di sini intervalnya adalah 0,0025, di sini juga sama, minus 0,0025. Maka A-nya adalah di garis tipis yang pertama. Setelah itu kita lihat, karena ini tidak antara titik-titik ini tidak linier ya, kurang linier, tidak bisa bertemu, maka kita ambil tengah-tengahnya. Tidak boleh kalian membuat dari garis A ketemu yang 2 ppm, ketemu lagi diketemukan di 4 ppm, ketemu lagi di 6 ppm, itu tidak boleh ya. Jadi yang namanya garis linear berarti harus lurus. Oke. Kita lihat di sini, kita hitung. Di sini misalnya 3, berarti di sini juga ya nggak beda-beda jauh lah antara 3 atau 4 atau 5 ya. Jadi posisinya ini berada di antara tengah-tengah. Setelah kalian buat dari titik A ini, dari interceptnya, tarik garis linearnya, kita tuliskan persamaan garisnya. Y
sama dengan minus 0,019 ditambah 0,0283 X. Ini dari persamaan rumus yang tadi ya. Terus kita tuliskan lagi R-nya. R-nya tadi kita sudah dapatkan adalah 0,9989. Ya, mungkin ini saja yang saya dapat berikan pada pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya di hari berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.